Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi yang yaitu tentang akuntansi deposito berjangka dan sertifikat deposito. Di sini kami kelompok 12 beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Abdullah Adlan, kemudian ada Muhammad Bayu Prasetya Aji, kemudian Dian Putra Ikwanto, dan yang kemudian Aldri Fauzia Diansyah. Apa itu deposito berjangka? Yaitu merupakan simpanan atau tabungan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan maupun lembaga. Kepada setiap deposan atau pemilik deposito diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai atau pemindah bukuan, baik kepada bank tempat menerbitkan deposito ataupun bank lain. Deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo oleh pihak deposan pada umumnya dikenakan denda oleh bank. Kemudian keunggulan deposito berjangka. Yang pertama, keunggulannya yaitu tingkat suku bunga yang menarik dan kompetitif secara lebih tinggi jika dibandingkan dengan rekening tabungan dan rekening giro. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan jaminan kredit. Yang ketiga, adanya automatic roll over yang memperpanjang deposito secara otomatis. Kemudian keunggulan yang keempat, deposito dapat dibuka dengan rekening gabungan. Pembukaan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet, giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contoh, pada tanggal 14 April 2010, seorang nasabah membuka rekening deposito sebesar 20 juta rupiah yang disetor secara tunai di bank STIE untuk jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6% per tahun. Nasabah menanggung biaya materai sebesar Rp6.000. Kemudian transaksi deposito nasabah setor tunai. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada slide ke-6. Di sini terdapat contoh-contoh terkait dengan transaksi deposito nasabah setor tunai. Yang selanjutnya adalah bunga deposito berjangka. Dalam perkembangan yang terakhir, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya beberapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga. Sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito, minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Misalnya deposito dibuka pada tanggal 31 Januari, maka jatuh tempo bunga tersebut adalah
pada tanggal 28 Januari atau 29 Februari ataupun 31 Maret, 30 April dan seterusnya. Tetapi kalau deposito dibuka tidak pada tanggal akhir bulan, maka jatuh tempo bunga akan sama dengan tanggal pembukaan deposito. Contoh, deposito dibuka pada tanggal 15 Januari untuk 3 bulan. Maka jatuh tempo bunga tersebut jatuh pada tanggal 15 Februari ataupun 15 Maret ataupun 15 April dan seterusnya. Yang selanjutnya, penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Bank umum atau bank konvensional mengenakan penalti atau pelanggaran tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda, namun secara umum adalah: yang pertama, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu bunga setelah pajak. Yang ketiga adalah penalti dihitung sekian persen tertentu dari minimal deposito. Selanjutnya, perpanjangan deposito berjangka. Pertama, perpanjangan otomatis. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan ataupun sebaliknya, deposan tidak perlu menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. Yang kedua adalah perpanjangan biasa. Perpanjangan terjadi bila ada kesepakatan antara bank dan deposan. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan ataupun bisa juga dari inisiatif bank untuk nasabah deposan. Selanjutnya adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito atau Certificate of Deposit merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu atau sebuah transaksi. Cara pembayaran dengan sertifikat deposito dilandasi oleh adanya suatu perjanjian antara pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mengenai cara pembayaran yang disepakati dengan menggunakan instrumen surat berharga, yaitu sertifikat deposito. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, di zaman modern ini masyarakat pada umumnya tidak selalu membawa uang dalam jumlah besar, karena selain untuk keamanan juga mempertimbangkan aspek kepraktisan dalam melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapanpun. Untuk menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut dan memudahkannya dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, lembaga keuangan bank menyediakan produk sertifikat deposito sebagai alternatif pembayaran dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk contoh transaksinya bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian selanjutnya adalah keunggulan dari sertifikat deposito. Yang pertama, dapat dipindah tangankan atas unjuk. Yang kedua, dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, suku bunga kompetitif. Yang keempat, bunga dibayarkan di muka, sehingga Anda leluasa untuk melakukan investasi selanjutnya. Lalu bunga sertifikat deposito. Sertifikat deposito pembayaran, bunganya dilakukan di muka ketika pembelian dan dihitung secara diskonto, atau pembayaran bunga dari selisih nominal. Sertifikat deposito dengan nilai tunai yang harus dibayar pembeli, atau selisih harga ketika penerbitan dengan nominal akhir yang diterima saat jatuh tempo. Kedua yaitu pencairan sertifikat deposito. Jangka waktu sertifikat deposito gak bisa diperpanjang otomatis, seperti layaknya deposito berjangka. Jika jatuh tempo sudah selesai, pemegang sertifikat deposito bisa mencairkan secara tunai atau dengan mentransfer ke rekening lain.
Karena sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, nominal yang akan diterima pemilik sertifikat deposito adalah sebesar nilai sertifikat deposito tersebut. Yang ketiga, penjualan sertifikat deposito. Sebelum jatuh tempo pencairan dana, sebelum jatuh tempo dalam sertifikat deposito merupakan tindakan dengan menjual ke bank yang menerbitkannya atau ke pihak lain. Pemilik menerima harga jual sertifikat berupa selisih dari nominal sertifikat deposito dengan diskonto. Yang keempat, rumus perhitungan sertifikat deposito. Penempatan dana dalam sertifikat deposito terjadi ketika sertifikat itu dibeli pihak lain dari bank. Berbeda dengan deposito berjangka, nasabah mendapat keuntungan melalui bunga dengan persentase sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Bunga dibayar di muka dan besaran bunga deposito yang diterima nantinya diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah uang yang harus dibayarkan. Sementara pembelian sertifikat mendapatkan bunga ketika pembelian. Rumus dalam menghitung sertifikat deposito adalah sebagai berikut. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan kurung buka nominal sertifikat deposito kali 365 kurung tutup dibagi 365 plus bunga kali jangka waktu sertifikat deposito. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.